Nah, apa bedanya tabel yang ini dengan yang kanan? Bedanya adalah perhatikan kolom AB. Ada uang masuk dari bank sebesar 66.500.000. Jadi kebutuhan 133 juta itu 50% di-cover oleh bank. Maka saldo dia aman jadi 120 juta. Untuk bulan berikutnya, termasuk udah bayar cicilan, ya itu totalnya hanya 68 juta. Saldo aman. Bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, Bapak Ibu? Oke, jadi makin keriting apa makin rambutnya? Pak, maaf mau tanya. Ya. Saya masih kurang mengerti yang di atas itu, yang tadi uang banknya itu. Nah, dapat 163 sama 93-nya itu dari mana ya hitungannya? Itu lihat kolom F dan G, Mbak. Ya, yang ini. Makin berdiri Ya. rambut. Ini logika berpikirnya, ya. Ya. Logika berpikirnya adalah bisnis UKM dampingan Mbak Mahesani, labanya 1 tahun 98 juta. Ya. Tahun 2021. Tahun 2021 98 juta. Nggak masuk akal kalau di kas dan bank totalnya hanya 50 juta. Oh, oke. Kecuali diambil, dibagi dividen, dibagi keuntungan. Ya, dibagi keuntungan, kemudian diambil untuk beli aset. Tapi kalau untuk beli aset, contohnya seperti yang 2022. Selisihnya adalah 2 juta, karena dipakai buat beli aset. Maka kas dan banknya berkurang 2 juta. Karena yang 2 juta masuk ke baris mana tadi beli aset? Nggak ada ini, nggak jadi. Ada ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi, iya. Ya, itu. Begitu juga yang kolom G. Jadi kami sudah buat patokan. Kenapa kami buat patokan? Karena biasanya UKM itu kalau ditanya kas dan banknya dia nggak mau ngomong. Nggak mau jawab ya. Iya. Iya. Emang Bapak siapa? Investor bukan, bank bukan, nanya-nanya gitu kan. Nah, oke Pak, nggak apa-apa. Saya nggak dikasih data kas dan bank. Saya bisa perkirakan kok. Ah, ini. Oke. Ya. Tapi kalau dia ternyata, tapi kenyataannya uang saya nggak segini, berarti Bapak ambil. Ada namanya pengambilan privé. Apa yang dimaksud pengambilan privé? Pengambilan yang di luar gajinya. Ya. Kalau Bapak Ibu cek di kolom 68, coba Mbak balik lagi ke kolom 68, itu ada kolom pengambilan privé. 68. Di UK 68. Excel UK UK 68. Oh, sebentar. Oh, ya. Nah, itu kolom pengambilan privé, kolom AH. AH. Ya. Apa itu yang dimaksud pengambilan privé? Pengambilan privé adalah pengambilan oleh pemiliknya, oleh owner di luar gajinya. Itu masuk ke situ. Jadi misalnya renovasi kantor masuk ke situ. Nah, ngisinya di mana? Ngisinya jangan di tabel, ngisinya di atas yang kuning-kuning. Geser ke tengah. Oh iya. Ngerti Bapak Ibu. Ya. Nah, pengambilan privé di kolom R tuh. R6 ya. Ini ya. 6. Nah, itu pengambilan privé. Atau dia mungkin punya rutin ngambil uang setiap bulan di luar gajinya. Ini kan labanya 10. Gaji owner cuma 5. Bisa aja ownernya setiap bulan ngambil keuntungan di luar gajinya. Setiap bulan diambilin 3 juta. Disimulasi aja Mbak, nggak apa-apa. Tulis coba, setiap bulan ngambil 3 juta. Tulis aja ketik 3 juta. Efeknya apa ke tabel? Kalau kasbon gitu masuknya? Nah, lihat bawah. Lihat bawah. Tabelnya pasti keluar angka 3 juta. Oh, Tuh, iya. pengambilan privé setiap bulan keluar 3 juta. Kalau kasbon gitu masuk nggak sih Pak? Ke sini? Nah, kasbonnya itu ngambil dari mana? Apa kasbon dari gaji atau kasbonnya dari privé? Beda itu peruntukannya. Lagi perhitungan. Kalau gaji itu masuknya ke biaya operasional, ya, masuknya ke gaji. Kalau privé itu nanti ngambil dari laba, ngambil dari modal dia. Beda peruntukannya itu, Mbak. Nah, ini kalau Mbak Mahesa lihat, Pak, apakah ngambil 3 juta setiap bulan masih aman? Masih aman. Caranya adalah tengok tabel yang kanan. Tuh Pak Arif baca tuh catnya Pak Arif. Apa tuh? Tuh catnya baca tuh. Tuh masih aman kan? Saldo kas dan bank Pak Arif masih. kan ST, ya kok bisa megang akuntansi? Kan saya ST-nya STAK, Bu, Sarjana Teknik Akuntansi. Ya, jadi saldo kasnya walaupun udah diambil 3 juta, saldo kasnya masih ada 114 juta. Kebutuhan bulan berikutnya hanya 71 juta, aman, tetap bisa.
Ya, jadi dinyatakan tidak aman apabila saldo kas lebih kecil daripada uang keluar. Dia tidak akan bisa mampu membiayai operasional usaha di bulan berikutnya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Pak Udah Arif jelas tuh, Mbak Mahesa. Siap. Pak Arif akuntan engineer tuh. Keren Pak, keren. Yang dari nggak ngutang jadi pengen ngutang ini. Oke, udah Walaupun ya. ST sarjana teknik, jangan suruh bangun rumah ya, roboh ntar rumahnya. Tapi suruh ngitung proyek bikin rumah bisa dia. Kalau suruh bikin bangunan nggak jadi bangunannya. Pak, izin nanya Pak, Ya. Ya. kalau mau pakai simulasi prive itu nanti nggak akan ada yang diubah-ubah kan di UK 1 Nggak ada, dan nggak. 3. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Oke, makasih Pak. Karena prive itu Ini ngambil kalau dari- privenya setiap bulan ya, ngisinya di atas. Tapi kalau privenya Pak, dia keluar uang menjelang Lebaran, kemudian menjelang tahun baru, dia sesuaikan aja sama bulannya. Di manual, di tabelnya bisa. Ya, ini kalau privenya rutin setiap bulan. Saya jurusan politik, biar ginian auto pusing kepala. Oke, udah ya. Oke, Lihat komennya lucu-lucu ya. Ya, jadi Mbak Bapak Mahesa. Ibu, ini adalah cara belajar menyusun laporan keuangan, baik untuk usaha, UMKM, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah, ataupun untuk perusahaan, cara cepat. Kalau Bapak Ibu kuliah butuh waktu 4 tahun, pakai ini cuman 1 hari selesai ya Pak Arif. Nah, yang mahal apanya? Yang mahal tuh Excel-nya. Iya. Karena Excel-nya, kebetulan Bapak Ibu nih Excel-nya masih dipisah-pisah. Nanti kalau Bapak Ibu lolos BIMTEK, Bapak Ibu akan dapat Excel yang utuh. Jadi Excel dari UK 1 sampai UK 8 nyambung. Oh. Ya, Pak Excel yang Santi boleh tanya, boleh Bu. kalau ini kan dia campur ya antara rekening, dia nggak punya rekening bisnis, jadi pakai rekening pribadi. Jadi dia nggak bisa tahu uang itu diambil untuk kepentingan pribadi, apakah tetap harus dimasukin pengambilan privenya di kolom? Enggak, kalau dia ditanya aja. Ditanya, Bu, Ibu gaji Bu setiap bulan berapa? 3 juta. Ada pengambilan di luar gaji nggak? Kalau dia ada, tulis. Kalau nggak ada, nggak Jadi usah. ya dia sendiri juga dia nggak matokin gaji gitu loh, karena semuanya dicampur dengan Ya uang kalau gitu pribadi, nggak dia usah ngambil privé, cukup gaji aja. Rekening terpisah. Nanti dia rata-rata ngambil per bulan itu berapa Bu? Ya udah gajinya masukin aja sih gitu. Dia rata-rata berapa sih ngambil per bulannya? Jadi bisa nggak dimasukin gaji yang ditaruh di UK 1? Nggak bisa, bukan di sini. Ini adalah yang di luar. Kalau yang di UK 1 udah UK 1 aja. Ini di luar gajinya. Oke. Thank you. Ya. Kenapa tabel ini muncul pengambilan privé? Pelatihan sertifikasi kita tahun-tahun sebelumnya, pendamping bilang, Pak, di UKM yang saya dampingi ternyata pertama dia tidak memperhitungkan gaji. Kedua, kalau memperhitungkan gaji, ternyata dia selain menggunakan uang gajinya tiap bulan, dia mengambil keuntungan lagi, Pak. Mengambil uang dari keuntungan usahanya. Berapa? Setiap bulan ngambil 3 juta. Ya udah kita tulis. Muncullah kolom ini. Kalau Bapak Ibu lihat di dokumen portofolio, itu nggak ada kolom pengambilan privé. Jadi Bapak Ibu harus ngopi tabel ini lengkap ke Word. Jadi jangan di copy isinya. Kalau di copy isinya, di tabel yang Word itu kurang 1 kolom. Pengambilan privé nggak ada. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau yang di tabel tengahnya minus tanpa bank, sudah ditambahkan modal usaha 100 juta, masih minus, Pak. Apa yang harus dilakukan, Pak? Oke, geser kiri. Kalau masih minus nggak apa-apa, Pak. Yang penting tabel kanannya sudah positif dan saldo kasnya lebih besar daripada total uang keluar. Nggak masalah minus. Justru minus itu makin jelas menunjukkan ke UKM bahwa Bu, ternyata nggak bisa ngandelin uang sendiri karena saldo Ibu akan minus. Nah, tapi kalau udah dimasukin, udah ada masuk uang bank ternyata saldo kasnya masih lebih kecil, ya berarti ada yang salah. Simulasinya, caranya gimana? Caranya bulan pinjamannya diturunkan, jangan di bulan kedua. Bulan pinjamannya diturunkan jadi bulan ke-5 atau ke-6. Kalau bisa maksimal bulan ke-6 ya, jangan Bulan lebih. ke-6. Jangan lebih dari 6 bulan, nggak rasional. Nanti udah hilang momentum nanti kalau lebih Ya. dari bulan ke-6. Kehilangan momen.
Ya. pengambilan Arif, privé nanya, Pak mempengaruhi Arif. keputusan pinjaman bank nggak? Ya. Gimana? Pak, kalau di tabel itu target naiknya diisi apa, Pak? Yang mana? Target naik mana? Yang mana, Pak? Yang di dekat setup awal, Pak, di tabel kiri atas. Geser ke kiri terus ke atas. Persentase. Target Persentase naik ya, Pak ya? kan? Itu Target persentase. naik persentase, Pak, yang seperti di UK3, Pak. Siap, siap. Persentasenya omsetnya naik berapa persen? Oke, sekarang Mbak Mahesa diisi yang kolom O4 sama R10. Kolom berapa Pak tadi? Oh, Kurang jelas. O4. O4. Nah, terjadi di bulan tadi, bulan keberapa? Kedua. Yang R10 R10. itu angsuran bulan ketiga. 3. Ya. Oke. Udah ya? Udah selesai kan? Sudah. Kalau udah, kita lanjut ke sheet berikutnya tuh. Ada tabel 62 yang tadi dijelaskan Pak Samsi. Nah, ini dia nih. Kita mengisi ini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita mengisi action plan, tabel action plan. Tadi sudah kita tentukan bahwa kebutuhan anggarannya, kebutuhan modalnya itu adalah agak ke bawah dikit, Mbak. Bawah dikit, Mbak. Nah, itu. Nah, Silakan kebutuhan habiskan uang modalnya 133 juta. 133 juta. Nah, di sini harus dirinci nih 133 juta itu peruntukannya untuk apa aja. Ya, di sini harus dirinci. Ya, Mbak geser lagi ke atas. Nah, di sini ada beberapa kolom ya, Bapak Ibu. Yang kolom 1 adalah nomor, kolom 2 adalah program kerja, kolom 3 adalah rincian rencana kegiatan, kolom 4 adalah jadwal pelaksanaan, kolom 5 adalah kebutuhan anggaran, kolom 6 adalah penanggung jawab. Nah, di kebutuhan anggaran ini yang kita harus isi nih. Sehingga angka 133 juta tadi itu harus dihabiskan. Dan disebar dalam 4 baris. Ya, yang baris pertama itu ada penyusunan rencana usaha, baris kedua pemasaran dan peningkatan penjualan, baris ketiga peningkatan produksi, yang keempat adalah peningkatan permodalan usaha. Sebentar ya. Sebentar. Nah, angka yang paling besar itu biasanya di angka peningkatan produksi dan pemasaran atau penjualan, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Itu biasanya angka yang paling besar. Dan rincian rencana kegiatan di kolom 3-nya itu boleh dirubah-rubah sesuai dengan UMKM Bapak Ibu. Ya, kayak misalnya di sini template-nya ini template produksi, jadi di nomor 3 ya, di nomor 3 dan kolom rencana kegiatan yang A-nya itu ada pengadaan mesin dan peralatan. Ada perbaikan ruang produksi. Nah, kalau yang jasa kan bisa jadi misalnya, kemarin ada penyewaan tenda ya. Ya kan nggak mungkin ada pengadaan mesin dan peralatan kan, mungkin dia lain gitu, rincian. Itu kan bisa jadi pengadaan tenda baru misalnya, itu nggak apa-apa dirubah. Ya, untuk yang nomor 2 dan nomor 3, pemasaran dan peningkatan produksi, rincian rencana kegiatannya boleh dirubah. Ya, tapi kalau yang nomor 1 dan yang nomor 4 itu sudah template seperti itu, jangan dirubah. Ya. Oke, sekarang kita isi dulu yang kolom nomor 5-nya, kebutuhan anggarannya. Untuk yang nomor 1 sama nomor 4, itu boleh diisi, nggak usah terlalu gede ya, tapi tergantung dari kebutuhan modalnya. Ini kebutuhan modalnya 133. Misalnya yang nomor 1, kita isi yang A-nya, evaluasi kegiatan tahun lalu, di kolom 5, Mbak, bukan kolom 4. Nah, ini misalnya kita isi agak mewah sedikit ya, 1 juta anggarannya untuk evaluasi kegiatan tahun lalu. Ini boleh 1 juta, penyusunan rencana usaha 1 juta. Ya, ini ngerjainnya boleh di rumah makan steak, sambil makan steak boleh. Penyusunan program kerja, action plan 1 juta. Nah, sekarang yang nomor 4-nya, kita isi dulu yang nomor 4, ke bawah. Penyusunan proposal pembiayaan usaha. Nah, ini kita isi misalnya 2 juta. Agak mewah dikit lah. Ajak makan orang bank. Nggak, ini baru nyusun proposal, Pak. Oh, baru nyusun proposal. Nyusun proposal agak mewah dikit lah. Makan di hotel kali. Nyewa ruangan di hotel. Penyusunan proposal pembiayaan 2 juta, Mbak. Tadi saya distrak berapa? 2 juta. 2 juta.
Nah, ini 2 juta. Oke, ini juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan 2 juta. Lebih deh, Pak. Ya, boleh. Berapa? 3 juta boleh. 355. Oke, nah sekarang tersisa 123 juta untuk dihabiskan oleh Mbak Mahesa. Silakan. Itu ditaruh di nomor 2 dan nomor 3. Silakan berkreasi. Sesuai kebutuhan UMKM-nya masing-masing. Habiskan tuh 123 juta. Baru kali ini kan punya uang banyak bingung ngabisinnya. Oke, masih di mute tuh Mbak Mahesa. Mute ya. Oh iya, maaf. Ini kan kemarin mereka ada untuk buka cabang di kota lain. Itu bisa dimasukkan ke sini berarti ya? Bisa. Kalau buka cabang tuh kaitannya pemasaran atau produksi? Masuk ke Lebih mana? ke mitra sih. Jadi mereka kalau misalkan mereka dapat project, kita ada share ke kita gitu. Oke, mitra pemasaran atau mitra produksi? Oh, itu buat apa anggaran ini 3,5 jutanya itu untuk apa? Untuk SK si cabangnya itu. Mereka Oh, jadi ya udah, cabang boleh. masing-masing. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Tadi beli apa tuh? Beli software ya? Tadi katanya yang gede itu apa tuh? Yang gede. Yang gede Tadi yang mana katanya ya? yang hampir 100 juta tuh apa tadi? Beli Oh, software. itu kita bukan. Jadi kayak mereka konsultan lingkungan, mau bikin lab lingkungan sendiri. Itu yang lumayan ya udah. besar. Ini Berarti nggak ke apa produksi berarti. kesini Itu ya. buka cabang di luar kota juga tempat kan mahal tuh. Mereka sudah punya tempat sendiri, Pak. Bukan tempatnya sih itu, Pak. Itu Jadi ke SK-nya. biaya-biaya SK dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin bayar notaris kali? Enggak. Ya, bayar notarisnya. Ini kesini perbaikan produksi. Ayo Mbak, habiskan uangnya Mbak. Sebenarnya kalau mau beli ruko mahal sih. Sewa aja kali ya itu. Sewa ruko 2 tahun. Sewa ruko berapa sih, Pak? Atau sewa ruko setahun. Sewa ruko tuh biasa. Sewa ruko. Sewanya dibuat tempat kantor baru kan? Nggak cukup. Iya. 60 juta per tahun. Tadi bikin lab itu berapa tuh? Bikin lab atau bikin apa? Kalau bikin lab, itu rencananya pengen bikin lab baru. Cuman kalau 100 juta nggak mungkin cukup. Jadi di sini ceritanya mau pinjam ruko aja, Pak, untuk pembuatan labnya. Oh, jadi sewa ruko untuk lab ya? Iya. Oh ya, 60 juta setahun sama isi-isi. Ya berarti yang itu isi-isinya isi lab. Isi lab. Pengadaan peralatan lab misalnya. Jadi pengadaan mesin diganti tuh, pengadaan mesin dan peralatan diganti pengadaan peralatan laboratorium lingkungan. Perbaikan ruang produksi ganti, jadi sewa. Sewa ruko 1 tahun. Mbak, gedein dikit Mbak, teman-teman nggak kelihatan itu kekecilan. Kegedean ini. Gedean, 120% aja. Plus 120. minus yang diklik. Nah, PO. Biaya lab 30 juta cukup gak sih? Lab, peralatan lab 30 juta cukup gak? Buat alat-alat labnya? 500? Gede banget. Kalau satu item aja, maksudnya satu bentuk aja untuk satu uji, kira-kira berapa? Hitung 20 aja kali ya? Orang kerja diganggu sama orang sertifikasi. Gak apa-apa, Pak. Sudah biasa saya gangguin. Ini kemarin sekitar... Apa? Bikin apa itu? Maksudnya standar desain? Kayak marketing tools-nya tuh, jadi desain-desain mereka tuh dibikin standar gitu, Pak. Jadi Oh, kalau marketing masuk ke marketing, Mbak. Oh, masuk ke Ke marketing. Ya? Diganti aja itu, pasang iklan ganti sama pembuatan standar desain. Nggak bisa iklan sih. Berarti dihapus. Butuh beli-beli alat lapang nggak sih? Kan
Berapa butuh ya? Pak, ternyata sertifikatnya yang hari besok ya. Tahunan. Kayak beli jas, topi, sepatu. Ini bukan lab cek darah, Pak. Ini lab cek lapangan. 300-an. 10. 15. Jadi ada 21.500.000 tuh. Itu masukin ke pengadaan peralatan lab aja, sisanya 21.500.000. 21.500 ya? Jadi 41.500. Udah habis. Nah, udah. Oke ya. Dah. Oke. Sudah habis nih. Anggarannya sudah terpakai semua dan sudah dirinci untuk masuk ke mana saja. Yang paling besar adalah sewa ruko 1 tahun ya. Ya. Oke, setelah ini kita Jadwal diisi jadwal dulu Kang Arif. ya, Iya. kita tentukan jadwalnya nih, jadwal pelaksanaan. Untuk nomor 1 sama nomor 4, jadwal pelaksanaannya adalah Agustus 2022. Kang Arif, dia direktur Kang Arif. Oh, bukan ya? Oh, bukan saya. Tulis nama boleh, jabatan boleh, Mbak. Oh, boleh. Oh, yaudah, nama aja deh, Pak. Nama aja boleh. Ya, Agustus sama nomor 4 juga Agustus. Nah, ini boleh Mbak Mahesa nih, yang nemuin Ini orang saya. bank Mbak Mahesa. Ya. Oh, saya boleh. Nah. Biar seneng lah dikasih peran. Kalau Oke, untuk nomor 2 sama nomor 3 tadi Bulan pengembangan keberapa? jadi bulan ke-2. Bulan kedua berarti bulan keberapa? September. September. Ini Agustus juga bisa sih. Kan Agustus baru buat laporannya. Oh, kalau ini nggak bisa dirancang dari awal ya berarti? Kenapa? Kalau pembuatan desain kan paling seminggu 2 minggu. Kan tadi rencananya kan bulan kedua itu. Oh, langsung September Melakukan aja ya? pengembangan usahanya. Kan bulan pertama baru buat laporan. Jadi kan belum tahu pembuatan standar desain angkanya berapa bulan pertama. September, Oktober, November, Januari, Februari. Kelamaan. Kelamaan ya? Kelamaan. Jangan lewat 6 bulan. Agustus, bulan. September, Oktober, November. Gini. Mbak Mahesa logika berpikirnya adalah jawab pertanyaan saya. Kalau Mbak Mahesa pinjam uang ke bank, uangnya udah di tangan, terus tidak segera dibelanjakan, ruginya di mana? Sendiri sih. Di kita. Ruginya di beban bunga, Mbak. Oh, bunganya. Karena bunganya Iya, udah kita udah harus bayar bunga sejak bulan kedua. Sejak bulan kedua, sejak pinjamannya Pembayaran. cair. Makanya sebaiknya kalau pinjam bank itu segera dieksekusi. Bunga udah dihitung. Kita bayar beban bunga tapi duit nggak dipakai, kan sayang. Iya. Berarti September, Oktober, November kali ya Pak ya? Yang besar Oktober lah. Oktober, September, Karena Oktober aja. sewa rukonya September kan? Oh. Sewa rukonya kan Sewa September. rukonya September biar duitnya langsung kepake. Bisa sih September. Saya. Kita sampai sini aja kali Pak ya, nggak usah lanjut dulu ya? Ya nggak usah lanjut dulu. Suka 6-nya kan cuma sampai sini kan? Ya. Oke, udah selesai. Selesai Mbak Ada Mahesa. pertanyaan saya jawab ya. Jadwal di sini di action plan itu kaitkan dengan kapan uang pinjaman bank cair. Ya Bapak Ibu, kaitkan dengan kapan uang pinjaman bank cair. Kalau cair di bulan kedua, berarti ya bulan kedua dari sekarang ya, bulan September. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Udah selesai nih untuk UK6 Excel-nya. Monggo silakan.
Ya, kita nonton Mbak Maesa ngisi dulu, biarin. Pak Arief, mau tanya boleh Pak? Ya. Boleh, boleh. Tanpa kamera ya Pak, maaf agak berantakan di rumah. Mm-mm. Ini Pak, terkait tadi proyeksi yang disampaikan Pak, tadi kan saya mencoba mengikutin, karena tadi UK1 yang Mbak Maesa belum diisi, jadi kan diulang-ulang lagi tuh Pak, sempat saya lewatkan karena diulang-ulang lagi nih, jadi mengulur waktu kan. Nah, setelah masuk di proyeksi ini lah, udah masuk di yang B dan C nih. Maksudnya bisa nggak nih Pak? Ini kan data sudah dapat semua nih Pak, angka-angka sudah masuk nih Pak. Mohon izin Pak, kalau bisa dijelaskan lagi Pak, itu dari mananya saja, sehingga saya dan lain-lain mungkin paham, oh di sini. Karena katanya kan dilempar sini, lempar sana gitu ya Pak. Maksudnya sih biar lebih paham lagi Pak, secara garis besar aja gitu sih Pak. Mohon izin, terima kasih Pak. Yang di sheet UK6 ya. Oke, jelaskan Ya, paling proyeksi, mudah Pak. bagaimana caranya, Bapak Ibu. Cara menjelaskan kepada Bapak Ibu yang paling mudah gimana? Ada yang tahu? Praktek melakukan, Mbak. Nyoba langsung, Pak. Bapak sambil melakukan sendiri. Kita hanya mengarahkan, ini diambil dari sini angkanya, ini diambil dari sini. Ya, itu supaya paham. Nah, nanti ini karena cepat, karena kebetulan Mbak Maesa UK1-nya belum kita cek nih. Jadi kita balik lagi ke UK1. Makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu, UK1 itu penting. Karena kita berangkat membawa data ke UK berikutnya itu dari UK1. Kalau UK1-nya belum dicek, ya kayak tadi, akhirnya lama kita koreksi. Iya, jadinya ngulang-ngulang lagi Pak, dan waktu itu kan ngulang lagi, karena kita UK1 selesai, pas masuk sini, loh, sudah lewat, makanya tadi itu Pak. Memang pelatihan ini nggak bisa ditinggal Pak, jadi harus ditongkrongin. Iya sih memang Pak. Baik. Ntar ada pertanyaan tadi, bagaimana kalau UKM-nya tidak pinjam bank? Bapak Ibu mau dampingin 1000 UKM nggak pinjam bank nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu wajib punya pengetahuan dan keterampilan bagaimana membantu UMKM mengakses pinjaman bank. Gitu loh. Jadi jangan karena UKM-nya nggak pinjam terus Bapak Ibu, saya ngerjainnya sampai UK6 aja deh, UK8 yang akses pinjaman bank nggak saya kerjain. Ya Bapak Ibu nggak lolos seleksi. Karena ini salah satu kompetensi dari Karena ini salah satu kompetensi, Bapak Ibu harus menguasai perhitungan rasio kredit, pinjaman bank, akses pembiayaan bank, sampai dengan UK8. Walaupun UKM-nya nggak pinjem. Jadi Bapak Ibu, ini adalah standar kompetensi pendamping UMKM berdasarkan SKKNI. Jadi Bapak Ibu harus punya keterampilan, pengetahuan dan keterampilan untuk bisa membuat akses pembiayaan usaha. Seperti itu. Kalau UMKM-nya nggak mau, ya kita simulasikan di sini. Gitu, dengan data UMKM yang ada. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu pendampingan ada ternyata UMKM yang ingin dibuatkan seperti ini, Bapak Ibu sudah punya keterampilannya, sudah punya pengetahuannya. Gitu. Itu ya. Pak Arief, kita pernah ya, peserta kita sama seperti Bapak Ibu. Bilang UKM, dia bilangnya, UKM saya anti pinjem bank Pak, gitu ya kan. Oke, kita kasih materi. Dia harus mempelajari itu. Dan dia ini yang berbayar ya, kelas berbayar. Dia ikut sertifikasi dan kompeten. Sebulan kemudian kita di WA sama dia. Pak, makasih ya. Saya waktu lalu sudah dikasih materi tentang akses pembiayaan usaha untuk UKM. Ternyata UKM saya ketika saya simulasikan ini, dia malah tertarik pinjem bank. Akhirnya sekarang saya mendampingi dia untuk bisa dapat pinjaman bank. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa? Pengusaha sekelas kakak pun itu pasti punya pinjaman bank. Karena kalau mengandalkan uang sendiri biasanya jadi tidak produktif. Ya, ini tuntutan kompetensi Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun UMKM-nya nggak pinjam ke bank, Bapak Ibu harus menguasai ini. Supaya apa? Kalau suatu saat Bapak Ibu dampingin UKM, terus dibohongin sama analis kreditnya, apa hitungan UKM Bapak nggak masuk? Bapak bisa nanya, nggak masuknya gimana Pak? Ini saya ngitung masuk kok, rasio kreditnya masuk di bawah 30. Paling analis kreditnya bingung loh, Bapak kok pendamping tahu rasio kredit dari mana? Jawab aja, ya iyalah, saya pendamping yang udah kompeten, pendamping yang udah bersertifikat. Nah itu. Pendamping dari Kemenkop. Nah, ya Bapak Ibu, emang agak sulit karena memang ilmunya ilmu analis kredit bank. Itu. Jadi kalau kredit ya wajar lah, kalau kredit Ibu wajar. Dan sekarang sedang banyak bank yang membutuhkan tenaga teman-teman sebagai pendamping. Kenapa tenaga teman-teman dibutuhkan? Supaya kreditnya nggak macet.
Maka teman-teman sekarang setiap pinjaman KUR pun, pembiayaan KUR, itu harus ada pendampingnya. Karena pengalaman yang udah nggak ada pendampingnya, itu macet kreditnya. Nah, jadi teman-teman lah yang mengawal UKM itu untuk bisa dapat pinjaman, pinjamannya lancar, kreditnya nggak macet, usahanya maju. Itu harapan kita. Oke, Bapak Ibu, Pak Arief, kasih bonus deh, kasihan Pak Arief, sampai jam 1. Itu masih ada tabel yang kosong tuh Pak di Bu Mahesa kayaknya. Ya, ya. Siapa yang kemarin UK 1-nya udah clear? Nanti disimulasi sama Pak Arief sampai dengan UK 6. Silakan. Yang UK 1-nya sudah pernah dipresentasikan. Saya Balkis, aman. Ya, siapa yang mau dipresentasikan? Nah, ini dia. Ini ada pertanyaan, Pak, jika baru memulai usaha Bapak Ibu untuk ikut sertifikasi, sudah ada ketentuannya, syaratnya UKM-nya minimal sudah melakukan usaha minimal 1 tahun. Kalau dia, Pak, UKM saya baru mulai usaha Januari kemarin, nggak bisa. Bapak Ibu bagaimana bisa menyajikan data tahun 2021? Usahanya baru mulai tahun 2022. Ya, jadi harus UKM yang sudah beroperasi minimal 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, namanya coba-coba. Oke, Bapak Ibu. Pak, boleh tanya? Boleh. Tadi yang awal-awal yang UK 1 yang kolom sebelah kanan bawah sendiri itu kan ada kolom isinya aset, perlengkapan, terus bawahnya peralatan atau mesin. Nah, yang harus sama dengan neraca adalah peralatan atau mesin. Kalau yang lainnya bisa aja digabung antara untuk usaha sama milik pribadi. Ya. Nah, yang lainnya biasanya harus lebih besar, Bu. Oh lah, tapi tadi pas di tengah-tengah saya tanya, loh Pak, ini kok yang Mbak Mahesa itu kan tanahnya, rumahnya karena rumah pemilik, jadi nggak boleh dimasukin. Nah itu gimana Pak? Boleh, Bu. Kalau Ibu mengajukan pinjaman ke bank, nih, Ibu misalnya, Ibu jadi pengusaha deh ya. Ibu jadi pengusaha terus mengajukan pinjaman ke bank. Yang dicek sama bank apa sih? Usahanya menguntungkan tidak? 1. Ya. Kedua, secara administrasi bermasalah tidak? 2. Yang ketiga, yang ditanya adalah aset pribadi. Selain aset usaha, aset pribadi. Kenapa? Karena UMKM sekarang, kalau dia ngajukan pinjaman ke bank bangkrut, kalau yang diperhitungkan hanya aset usaha, itu biasanya terlalu kecil. Nggak nutup untuk nalangin pinjaman yang macet. Maka biasanya ditanya juga aset pribadi. Nah, total aset di situ yang dimaksud adalah gabungan aset pribadi dan aset usaha. Angkanya yang lain harus lebih besar, kecuali yang boleh sama hanya peralatan usaha. Oh, berarti punya Mbak Mahesa kan tadi rumahnya ditiadakan di neraca saja, tapi kalau di kolom aset. Ya, kalau itu di neraca, Bu. Kalau di neraca karena sewa, dimasukinnya ke laba rugi. Di neraca nggak ditulis, tapi di total aset harus ditulis, Bu. Oh. Karena di total aset si banknya akan nanya, ini perusahaannya Mbak Mahesa ini ownernya berapa orang? 6 orang. Ya udah, aset dari 6 orang harus ditulis di situ. Oh, di kolom bawah itu ya. Itu yang tapi namanya yang di atasnya enggak ya? Yang di neraca enggak, karena diperlakukan sebagai sewa. Oh, iya. Nah, jadi yang dimaksud total aset adalah gabungan aset pribadi dan aset usaha. Seorang pengusaha punya mobil 5, dari 5 mobil tersebut 1 dipakai untuk usaha, 5-5-nya tulis. Seorang pengusaha punya rumah 3, yang 1 dipakai untuk usaha, 3-3-nya tulis. Oh, iya. Nilainya berapa? Ya. Oke, yang lain?